Subhanahu wa taala memberikan kekuatan supaya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang meninggal semoga Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburannya dan Allah taala ampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sebelum kita mulai, mari kita tata niat kita niatkan kita duduk di sini hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang lain, supaya ini menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita udah nyampe di mana ya? Bismillah. Jadi kita sekali lagi ingin mengingatkan bahwasanya ada maksiat-maksiat yang kemungkinan dilakukan oleh anggota badan. Maka supaya kita bisa menjauhinya, supaya kita tidak terjerumus, maka kita harus tahu apa saja yang kemungkinan nanti dilakukan oleh anggota badan berupa tangan. Jadi kita akan menjelaskan tentang maksiat-maksiat yang kemungkinan dilakukan oleh tangan, supaya kita bisa menjauhinya. Tangannya. Di antara maksiat-maksiat kedua tangan itu adalah tatfif. Tatfif mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran dengan hasta. Di situ dijelaskan, yaitu jika ia ingin membeli maka ia meminta dipenuhi haknya, sedangkan jika ia menjual maka ia mengurangi. Ia mengambil harganya dari pembeli secara penuh dan memberikan kepada pembeli barang yang dijualnya dalam keadaan kurang dan dari yang semestinya. Jadi itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka bagi orang yang mutaffif. Jadi mutaffif di sini bisa apa? Ketika dia menjual, maka dia ingin harganya itu dipenuhi oleh pembeli, ingin tidak ada yang berkurang dari uangnya, uang yang akan diserahkan oleh pembeli. Tapi barang yang ia serahkan kepada pembeli itu dikurangi. Jadi biasanya kan ada ketika orang menimbang atau orang yang menakar. Kalau dengan liter itu kan dengan takarannya, biasanya kan kelihatannya agak dilebihkan, munjung gitu. Tapi kalau kita teliti, sebagian bukan semuanya itu untuk menjadi diperes atau disamakan dengan wadahnya, itu ukuran yang atau alat yang ia pakai itu kayak seperti ini, mengurangi, cekung begitu. Nah, cembung, iya begitu. Maka itu termasuk mutaffif. Jadi dosanya dosa besar. Karena dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengurangi timbangan. Jadi mutaffif itu adalah orang yang ingin uangnya dipenuhin, uang pembeli yang diberikan kepada si penjual. Penjualnya ini ingin penuh uangnya, tapi barang yang diberikan kepada si pembeli itu dikurangi. Itu namanya mutaffif. Jadi termasuk maksiat tangan itu adalah mutaffif. Itu tadi. Jadi ia ingin memiliki haknya penuh, uangnya dari pembeli tersebut, tapi barang yang ia serahkan kepada pembeli dikurangi. Itu dosa besar.
Kemudian yang berikutnya adalah mencuri. Dikenakan had hukuman jika ia mencuri harta. Jadi mencuri itu dosa, juga ada tambahan. Kalau ada hukum Islam itu ada tambahan. Tambahannya itu apa? Had, hukuman. Lah hukumannya sehingga nanti itu dihukum itu harus memenuhi persyaratan. Jadi ini harus ngerti, ini seharusnya orang-orang yang ingin umpamanya mendirikan agama Islam atau mendirikan atas nama negara Islam katanya kan harus ngerti seharusnya. Tapi nyatanya mereka itu kan orang-orang yang tidak mengerti dalam agama. Jadi slogannya saja ingin mendirikan agama Islam, tapi dalamnya itu nol. Lah mendingan kita yang mendalami ajaran agama Islam dan menerapkannya meskipun itu di lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu makanya harus tahu. Jadi mencuri termasuk maksiat tangan, dikenakan had, ini tambahannya, hukuman jika ia mencuri harta yang senilai 1/4 dinar. 1 dinar itu berapa? Itu orang yang ahli dalam mata uang, terutama emas, itu ngerti. Dari tempat biasa disimpan barang tersebut, namanya hiris mithil, dengan dipotong, ditambahannya itu dengan dipotong tangan kanannya. Jadi ini ketika di dunia dengan dipotong tangan kanannya, jika ia mengulangi maka kaki kirinya, jadi diselang. Kalau dia mau mencuri dipotong tangan kanan, kalau mencuri lagi dipotong kaki kiri. Kemudian maka kaki kirinya, kemudian tangan kirinya. Kalau mencuri lagi maka dipotong kaki kirinya, kemudian tangan kirinya. Kemudian kalau mencuri lagi itu dipotong kaki kanannya. Jadi diselang. Jadi itu termasuk maksiat tangan. Itu adalah mencuri. Mencuri dengan nominal apapun, meskipun sedikit, meskipun banyak, itu berdosa. Cuma nanti dalam hukum Islam, kalau dia itu mencuri seukuran 1/4 dinar dan barang yang diletakkan, barang yang disimpan tersebut yang senilai 1/4 dinar itu diletakkan yang hiris mithil, yang selayaknya dibuat untuk menyimpan. Kalau kita punya uang recehan, recehan itu paling kita simpan di kotak udah aman. Tapi kalau emas kan butuh yang namanya lemarinya itu mungkin terbuat dari besi umpamanya ya. Kemudian ada berangkasnya lagi umpamanya, kan begitu. Maka kalau tidak memenuhi salah satu dari 2 syarat ini, maka dia berdosa, tapi tidak ada hukuman had. Tidak ada potong tangan ataupun potong kaki. Jadi untuk supaya dihad atau dihukum harus memenuhi 2 kriteria. Syarat yang pertama seukuran dengan 1/4 dinar. Yang kedua disimpan di tempat yang biasa layaknya untuk menyimpan barang tersebut. Tentu tempat juga mempengaruhi. Kata Syekh itu, kalau di Mesir dengan di sini itu lebih aman di sini. Lebih aman di sini. Artinya kalau di sini orang mempunyai emas, kemudian ditaruh di kotak, dikunci, kemudian ditaruh di bagasi mobil, kan? Kemudian ada yang mencuri karena memang negaranya negara aman begitu kan, negara yang tidak banyak orang-orang yang mencuri. Maka nanti kalau ada yang mencuri itu termasuk hiris mithil, termasuk disimpan yang biasa disimpan selayaknya. Kenapa? Karena negaranya memang aman. Tapi kalau di negara Mesir
itu jangankan ini, sandal aja kalau umpamanya ditinggal itu bisa hilang. Itu makanya kalau umpamanya ada orang yang ziarah itu dibawa sandalnya supaya tidak hilang. Maka kalau daerah yang seperti itu, seperti yang Mesir yang kebanyakan orang-orang yang mencuri, maka apa? Tidak cukup hanya ketika orang tersebut punya emas kemudian ditaruh di kotak yang dikunci kemudian ditaruh di brankas. Artinya kalau itu tidak dinamakan hiris mithil, tergantung dari tempatnya juga. Itu tidak dinamakan hiris mithil. Supaya dinamakan hiris mithil harus lebih ketat lagi. Karena memang daerahnya adalah daerah yang memang rawan pencuri. Sehingga kalau umpamanya dia itu tidak dikatakan naruh dalam hiris mithil, maka kalau ada orang yang mencuri ya tidak dihukum. Maka kalau ada orang yang mencuri tidak dihukum. Sudah tahu bahwasanya di situ banyak orang mencuri, kok nyimpannya kok begitu. Mestinya dia menyimpan di tempat yang sekira orang itu tidak mampu untuk mengambilnya. Gitu. Jadi juga dinamakan hiris mithil, tempat yang layak untuk menyimpannya juga lihat dari tempatnya, daerahnya, rawan apa enggak gitu. Jadi itu dalam hukum Islam begitu. Jadi kalau dia mencuri kemudian seukuran dengan 1/4 dinar dan barangnya ditempatkan di tempat yang memang layak untuk disimpan di situ, maka nanti dipotong tangannya, dipotong tangan kanannya. Siapa yang melakukan? Ini penguasa, bukan kita. Jadi penguasa. Kalau kita nanti amburadul nanti tatanannya. Jadi penguasa. Kalau nanti ini sudah mencuri kemudian dipotong tangan kanannya, masih nggak kapok-kapok dia, mencuri lagi dengan kriteria tadi, seukuran dengan 1/4 dinar, kemudian ditempatkan di tempat yang biasa layak untuk menyimpannya, maka nanti dipotong kaki kirinya. Tadi kan tangan kanan, kemudian kalau yang kedua itu kaki kiri. Kalau nanti mencuri lagi kan, mencuri lagi, udah kedua kali nggak kapok-kapok, sudah hilang tangan kanan dan kaki kiri, masih mencuri lagi umpamanya, maka nanti dipotong yang tangan kiri, dipotong tangan kiri. Kemudian kalau masih mencuri lagi, sudah hilang tangan kanan, kaki kiri juga hilang, tangan kiri juga hilang, masih mencuri lagi dengan ukuran tadi, maka nanti dipotong kaki kirinya, kaki kanan diselang. Sudah 4-empatnya hilang, masih mencuri lagi, bagaimana? Itu nanti diserahkan kepada imam di takzir. Takzir itu adalah hukum yang diserahkan kepada imam yang tidak ada dalam aturan ini, dalam hadis ataupun Al-Quran. Terserah imam mau dipenjara, mau dicambuk, terserah imam gitu. Dicambuk ataupun di penjara itu. Lah, kemudian kalau dalam Islam itu, supaya kita tahu ya, dalam hukum Islam, ketika seseorang tersebut itu melakukan pencurian, kan gini, Nabi SAW bersabda, al-hududu kaffaratun gitu. Jadi hukuman itu adalah pelebur dosa. Artinya dia di akhirat nanti, kalau dia itu dihukum ketika di dunia, maka dosanya itu hilang, dosa mencuri tersebut, bukan dosa yang lain, tapi dosa yang mencuri itu kan berarti kan dosanya besar. Mendingan dihukum di dunia daripada di akhirat, karena kita tahu bahwasanya
Hukuman di akhirat itu tidak ada bandingannya dengan hukuman di dunia. Maka dalam Islam itu supaya dia itu aman di akhirat nanti, maka dihukum di dunia. Itu sebagai penebus dosanya, supaya dosanya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa mencuri. Itu. Lah, bagaimana proses dari ini, proses dari hukuman tersebut? Itu memang ada orang yang memang ahli di bidangnya. Di bidang apa? Di bidang memotong tangan, di bidang memotong kaki. Karena dalam Islam itu juga ada perkara-perkara yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang mau memotong. Di antaranya adalah ketika mau memotong itu nanti antara telapak tangan, kalau tangannya yang dipotong, telapak tangan dengan ini pergelangan ataupun pergelangannya ini itu dipisah. Jadi kan ada sendi-sendinya ini. Jadi orang yang ahli di bidang tulang itu tahu untuk memisahkan antara yang tangan ini dengan yang ini, pergelangan ini dengan tangan yang bagian bawah ini. Ini tahu untuk memisahkan antara tulangnya ini yang ini, sehingga nanti sisa kulitnya saja. Jadi kalau sudah dipisah antara tangan ini, telapak tangan dengan yang tangan yang bagian bawah ini sudah dipisah, tinggal kulitnya, baru nanti dipotong. Kalau sudah dipotong, supaya nanti darahnya tidak mengalir, maka nanti dimasukkan ke minyak yang mendidih. Supaya apa? Supaya darahnya itu tidak terkuras, supaya dia tidak kehabisan darah. Itu mendingan, maksudnya mendingan di dunia daripada di akhirat. Itu kita bayangkan ketika di dunia, apalagi di akhirat nanti. Apalagi di akhirat nanti. Maka supaya kita benar-benar menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu masih hukuman di dunia, dipotong, betapa sakitnya, belum di akhirat nanti. Maka gitu, jadi prosesnya itu adalah ditarik tangan, telapak tangan dengan tangan bagian bawah, supaya nanti tulangnya itu terpisah, tinggal kulitnya. Maka nanti bagian yang memotong tangan itu melakukannya karena tinggal kulitnya saja. Setelah itu nanti dimasukkan ke minyak yang mendidih supaya memang benar-benar darahnya itu terhenti. Itu hukumannya di dunia. Sehingga kalau dihukum seperti itu, maka dihapuslah dosa mencuri tersebut, sehingga di akhirat nanti tidak ada tuntutan tentang dosa mencuri tersebut. Tapi dosa-dosa yang lain ya masih ada tuntutan. Itu hanya dosa mencuri saja. Jadi supaya kita menjadi peringatan bagi kita betapa hukuman di dunia itu sangatlah pedih, apalagi di akhirat nanti. Kemudian yang berikutnya adalah nahab. Nomor 3 itu adalah nahab. Nomor 10 itu kan, yaitu mengambil harta orang lain secara terang-terangan, merampas, merampok, terang-terangan. Itu juga tidak boleh. Kemudian gosok. Nah, ini ada merampas, gosok ini merampas. Di situ nomor 11, yaitu menguasai hak orang lain secara zalim. Tapi biasanya ini kalau gosok ini itu orang yang melakukannya itu mempunyai kekuatan. Kekuatan itu baik kekuatan fisik ataupun kekuatan kekuasaan. Itu dinamakan gosok. Jadi ada seorang rakyat jelata, kemudian diambil barangnya oleh perangkat desa umpamanya. Itu namanya gosok. Itu juga dosa. Kemudian juga ini memungut pajak. Ini dalam Islam itu nggak ada namanya pajak. Pajak itu nggak ada. Tapi kita kan orang kalau mau berdakwah kan harus lihat sikap dan kondisi. Jangan kita belum diajarkan kepada saudara-saudara kita tentang
Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari menyerupai makhluknya, langsung kita mengatakan pajak itu tidak boleh. Nah, itu nanti masuk penjara ya. Gitu. Tapi perlu diketahui bahwasanya pajak dalam Islam itu enggak ada. Pajak dalam Islam itu ada, enggak ada, yaitu pungutan yang diambil oleh para penguasa yang zalim dari harta dagang orang dan semacamnya tanpa hak, seperti pungutan 1/10 misalnya. Umpamanya beberapa hektar, nanti kan presentasi dari luas tanahnya, nanti sekian hektar berapa persen kan begitu, membayar ke penguasa kan begitu. Pajak itu memang nggak ada. Kemudian bagaimana Ustadz kalau untuk menghidupkan atau mengembangkan negara itu kalau bukan dari pajak? Kalau dalam Islam itu begini, penguasa itu memikirkan kesejahteraan rakyat. Jadi semuanya itu hampir disamaratakan. Jadi nggak ada yang namanya orang ini kaya sampai 10 turunan. Dalam Islam penguasa boleh untuk mengambil harta orang tersebut sehingga hanya meninggalkan makanan untuk 1 tahun. Itu dalam Islam begitu. Jadi yang konglomerat itu diambil secara paksa boleh oleh penguasa sehingga hanya meninggalkan 1 tahun untuk bekal makanan keluarganya, dia dan keluarganya, dia dan orang yang wajib untuk dinafkahinya, bukan sampai 7 turunan, bukan sampai 10 turunan, bukan begitu. Sehingga kalau seperti ini dipraktekkan itu nanti kan kesejahteraan itu merata. Begitu. Dari itu nanti diambil juga, nanti diambilkan dari uang fai itu adalah harta orang yang meninggal dalam keadaan bukan muslim, itu diambil juga untuk kemaslahatan orang-orang muslim, itu diambil dari itu. Jadi sehingga namanya kesejahteraan itu merata, tidak ada yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin menjadi. Jadi semuanya itu hampir sama. Kalau sekarang kalau kita lihat itu kan ada sampai seseorang itu mempunyai kekayaan 2000 triliun. 2000 triliun. Triliun itu baru mendengar ini. Baru mendengar, belum pernah lihat bentuk uangnya. Lah, kita kan kalau 1 miliar itu kan 1000 juta ya. Kalau 1 triliun berarti 1000 miliar. Iya. 1000 miliar itu gimana itu? 1000 juta itu. Ya segitu itu. Nah, itu. Jadi ada orang yang punya kekayaan seperti itu. Kita ada kadang 10.000 itu masa. Tapi alhamdulillah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan diberikan keimanan kepadanya. Nikmat iman itu tidak ada tandingannya. Orang yang diberi nikmat keimanan itu seakan-akan diberikan kesemuanya. Sebaliknya, orang yang mempunyai kesemuanya dalam materi dunia tapi tidak diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia tidak diberi apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kan tidak akan bermanfaat bagi dia di akhirat nanti. Ketika kematian datang, maka itu adalah celaka bagi dia. Tidak akan ada yang menolong. Hartanya, mobilnya, security-nya ribuan, kemudian mobil yang paling mahal. Apa mobil yang paling mahal? Saya pun nggak tahu. Yang Lamborghini yang tahu. Mungkin di atasnya ada lagi, nggak tahu. Itu nggak akan menyelamatkannya dia. Yang menyelamatkan dia itu adalah keimanan dan amal dia. Kita yang alhamdulillah kita tidak terlalu
keinginan seperti itu, karena kita sudah belajar tentang bahwasanya hidup di dunia ini sementara. Bukan berarti kita tidak boleh untuk kaya, boleh, tapi bukan tujuan utama. Bahkan kalau kayanya tersebut itu ditasarufkan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi bekal di akhirat nanti. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bangga mempunyai keimanan, dan keimanan itu adalah modal yang sangat penting supaya kita meninggal, dan ketika meninggal nanti kita ditempatkan oleh Allah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi meskipun kita hidup di dunia ini serba sengsara, kadang ada untuk membeli lauk, kadang nggak ada. Malah itu kalau kita berilmu agama itu harus disyukuri. Kenapa? Karena hisab kita itu berkurang. Mau dihisab apa, dihitung apanya orang ketika di dunia nggak punya apa-apa. Yang dihisab nanti kan yang banyak. Kamu mendapatkannya bagaimana caranya, halal atau tidak, dan ditasarufkannya itu kemana, kan begitu dalam hadisnya kan. Jadi seseorang tidak akan melangkahkan kakinya dari satu tempat, dari satu fase ke fase yang lain, kecuali sudah ditanya 4 hal, ya kan? Salah satunya itu adalah tentang hartanya. Dari mana kamu mendapatkannya? Apakah kamu mendapatkan? Bukannya ditanya itu maksudnya dari mana kamu mendapatkannya? Ini dari tetangga, bukan begitu. Maksudnya halal apa enggak gitu. Kamu menghasilkannya itu halal atau tidak. Kemudian kamu mentasarufkan, kamu membelanjakan itu kemana? Ke jalan yang halal ataupun yang haram. Itu. Kalau kita tidak punya apa-apa, apa yang mau ditanyakan? Kan enggak ada. Maka jangan putus asa ketika kita itu nggak punya apa-apa. Syukur, kita kembalikan kita masih punya iman. Kita masih punya iman, mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Kita masih punya ilmu keimanan, mengerti tentang bahwasanya Rasul-Rasul Allah itu dijaga dari perbuatan kufur, dari perbuatan maksiat besar, maksiat kecil yang mengandung rendah diri dari pelakunya. Kita ada yang dibanggakan, karena hidup kita itu adalah sementara, bukan selamanya. Itu. Kemudian yang berikutnya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk maksiat daripada tangan itu adalah mengambil dari harta rampasan perang, ghanimah, sebelum dibagi. Hulul. Jadi itu namanya hulul. Artinya mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Dulu pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW itu kan ada namanya ghanimah. Ghanimah itu harta yang diambil oleh orang muslim karena menang perang. Jadi musuh-musuhnya itu lari, kalah dari orang muslim, sehingga harta-harta mereka itu ditinggalkan. Harta-harta mereka itu seperti pedang. Pedang itu kalau dulu itu kan pedangnya pegangannya itu terbuat dari emas. Itu kan mahal itu. Kalau sekarang mungkin pedangnya pegangannya terbuat dari kayu. Kalau sekarang kan kayunya pun kayu ini hasil cari, maksudnya ini hasil sutiran, bukan kayu yang mahal begitu, bukan. Jadi bukan kayu-kayu yang mahal. Kalau dulu itu pegangannya itu terbuat dari mutiara, emas dan lain sebagainya. Ditinggalkan, itu kan nilainya jutaan, miliaran. Kemudian juga ada namanya rompi. Rompinya juga begitu, ada yang terbuat dari tembaga. Pokoknya mahal. Kemudian juga alat untuk menaiki kuda itu, di punggung kuda itu, pelana ya. Pelana.
itu juga terbuat dari emas, terbuat dari mutiara. Itu kan banyak sekali itu dikumpulkan, nanti dalam Islam itu ada bagian-bagian sendiri. Ini keluarga Nabi mendapatkan 1/5. Ini yang jalan kaki mendapatkan sekian. Ini yang menaiki kuda mendapatkan sekian. Jadi ada pembagian-pembagian secara Islam. Lah, ketika seseorang tersebut itu menang dalam perang, kemudian sudah ada banyak barang-barang rampasan, kemudian sebelum dibagi dia ngambil duluan, maka ini dosa besar. Ini namanya gulul. Ada salah seorang sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia itu meninggal berperang melawan orang kafir. Ketika meninggal, tahu para sahabat yang lain bahwasanya dia meninggal karena dia dibunuh oleh orang kafir. Orang yang meninggal menegakkan agama Islam itu kan sabilillah, syahid. Maka pahalanya itu dia langsung masuk surga. Sehingga apa? Sehingga para sahabat yang lain mengatakan hani'an lahu bisyahada. Jadi sungguh beruntung dia mati syahid, karena dia akan mendapatkan surga Allah. Para sahabat ini. Kemudian kata Nabi SAW, huwa finnar. Dia di dalam neraka. Lah, para sahabat bingung. Kok ini dia sudah mati syahid, tapi dia di dalam neraka. Ternyata setelah diteliti, kemudian di sakunya ditemukan ada koin, 2 koin atau 1 koin yang terdiri dari emas yang ia ambil sebelum dibagikan secara Islam. Katanya kayyun au kayyatani, jadi ada koin atau 2 koin yang menyebabkan dia itu masuk neraka, gitu. Nah, itu padahal para sahabat. Jadi para sahabat itu tidak semuanya itu adalah orang-orang yang maksum, ataupun semuanya itu adalah orang-orang yang menjadi wali Allah, bukan. Tapi sebagian mereka juga ada yang berbuat dosa, dosa besar bahkan. Jadi tidak semua dalam satu tingkatan. Itu nyatanya sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam dia itu masuk neraka. Karena apa? Karena dia mengambil harta rampasan sebelum dibagi secara Islam. Kemudian yang berikutnya adalah membunuh. Membunuh ada kafarohnya. Kafaroh yaitu ada hukumnya juga secara mutlak. Membunuh ada kafarohnya secara mutlak. Secara mutlak itu artinya baik pembunuhan secara sengaja atau serupa sengaja atau tidak sengaja. Nanti dibahas di sini membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja itu bagaimana. Di situ disebutkan baik ia membunuhnya dengan sengaja atau seperti sengaja atau membunuhnya secara tersalah, gitu. Jadi membunuh sengaja, membunuh serupa sengaja, dan membunuh tidak sengaja. Ada 3. Semuanya ada kafarohnya, yaitu memerdekakan budak yang muslim dan sehat. Memerdekakan budak yang muslim dan sehat. Ini adalah kafarohnya mutlak. Baik itu dilakukan oleh orang yang membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja, ada serupa sengaja. Jika tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dalam pembunuhan berturut-turut. Ini kafaroh al-qatl, kafaroh membunuh itu tidak ada namanya kalau kita kan kalau kafaroh zihar, hukuman yang diberikan karena zihar itu kan pertama dia itu memerdekakan hamba. Kalau tidak mampu dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu maka memberikan makanan, ya kan, fakir miskin. Nah, tapi kalau kafaratul qatl itu nggak ada. Hukuman membunuh itu nggak ada, hanya 2. Yaitu pertama adalah dia memerdekakan hamba, yang kedua
itu adalah berpuasa berturut-turut 2 bulan berturut-turut kalau dia tidak mampu merdekakan hamba. Kemudian ditambah lagi di sini dalam pembunuhan yang disengaja itu ada kisos. Kisos kecuali jika ahli waris korban memaafkan dengan ketentuan denda diat atau secara cuma-cuma gratis. Jadi pembunuhan sengaja itu adalah pembunuhan yang memang sengaja untuk membunuh dengan alat yang biasa untuk membunuh. Seperti umpamanya seseorang itu memang ingin membunuh si fulan A, ingin membunuh si B. Dengan apa? Dengan pisau. Kan biasanya untuk membunuh itu kan. Atau dengan senjata seperti AK-44 umpamanya. Atau apa gitu senjata. Itu namanya membunuh dengan sengaja. Maka ini ada kisos. Selain juga ada kafaroh, yaitu memerdekakan seorang hamba kalau tidak mampu. Dia itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Juga ditambah dengan kisos. Kisos itu adalah kalau dia memotong tangan berarti dipotong tangannya. Kalau dibunuh berarti dibunuh. Kisosnya. Gitu. Paham ya? Itu kisosnya. Kecuali kalau ahli waris itu memaafkan. Udahlah, nggak usah dibunuh dia. Apa? Udah bayar aja, bayar denda diat. Berarti kewajibannya itu adalah membayar diat. Kewajibannya itu membayar diat, bukan dibunuh. Tapi kalau yang kafarah itu bukan hak dari ahli waris. Tidak bisa, udah nggak ada kafarah, nggak bisa. Paham nggak? Nggak usah memerdekakan hamba, nggak bisa. Kalau tidak mampu, nggak usahlah dia berpuasa, nggak bisa. Tetap meskipun itu pembunuhan yang disengaja atau serupa sengaja atau tidak sengaja. Semuanya ada kafarohnya. Itu maksudnya mutlak itu begitu. Jadi tidak bisa digugurkan oleh ahli waris. Kalau kisos karena pembunuhan sengaja baru bisa digugurkan oleh ahli waris. Bisa dengan hanya membayar diat, nggak usah ada pembunuhan, bayar denda aja 100 juta, nggak apa-apa. Diat atau bahkan sama sekali nggak membayar, udah majana. Yaitu gratis, nggak usah ada bayaran. Bisa, itu bisa digugurkan oleh ahli waris. Tapi kalau kafarah itu nggak bisa, tetap harus ada. Jadi pembunuhan sengaja itu adalah pembunuhan yang sengaja dia membunuh dan dengan barang yang biasa untuk membunuh. Gitu. Kemudian kecuali jika ahli waris korban memaafkan dengan ketentuan denda diat atau secara cuma-cuma gratis. Dalam pembunuhan yang tersalah itu al-qatl al-khata', di situ disebutkan pembunuhan yang terjadi tanpa ada tujuan dari pembunuh untuk menyengaja orang yang dibunuh dengan perbuatan apapun. Pembunuhan yang terjadi tanpa ada tujuan dari pembunuh. Jadi tidak ada kesengajaan. Dia ingin menembakkan senjatanya ke burung. Ya kan? Kemudian apa? Kemudian kena orang. Maka ini namanya al-khata'. Paham ya? Tidak ada kesengajaan. Mati dia. Enggak ada dosa, enggak sengaja kok. Enggak ada dosa, tapi tetap ada kafarahnya. Dan semacamnya ada diatnya, yaitu 100 ekor unta jika korbannya lelaki muslim yang merdeka, dan separuhnya pada korban seorang perempuan yang merdeka dan muslim. Ketentuan-ketentuan tentang diat berbeda sesuai dengan macam pembunuhnya. Kemudian pembunuhan syibhu al-khata', yaitu serupa dengan tidak sengaja atau serupa dengan sengaja, itu adalah pembunuhan yang terjadi dengan pembunuh menyengaja orang yang dibunuh dengan sesuatu yang tidak membunuh pada umumnya. Jadi saya jelaskan, ada ininya gak? Apa sudah lelah? Nanti penjelasan secara rinci nanti insya Allah kita jelaskan pada
pertemuan berikutnya. Tapi supaya kita tahu bahwasanya dalam Islam itu ada namanya membunuh. Membunuh ini dosa. Membunuh termasuk maksiat tangan itu adalah membunuh. Membunuh itu ada kalanya sengaja, tidak sengaja, serupa sengaja, atau serupa tidak sengaja. Serupa tidak sengaja. Nah, membunuh sengaja itu apa? Membunuh, orangnya itu sengaja untuk membunuh orang. Dengan apa? Dengan alat yang dibuat untuk membunuh. Semisal pedang, semisal pisau dan lain sebagainya. Maka ini dia mendapatkan pertama dosa, kemudian kafarah, juga kisos. Kalau tidak dimaafkan. Kalau dimaafkan berarti ya diat. Hanya membayar diat, hanya membayar denda atau diat. Atau gratis. Nah, jadi dia berdosa, dia membayar kafarah, kemudian dia membayar kisos atau diat gratis, gitu. Kemudian tidak sengaja, maka wajib satu kafarah, diat. Nah, tidak sengaja, enggak dosa, meskipun mati. Siapa yang dibunuh? Tidak sengaja kok. Tidak sengaja. Ya, itu. Maka kafarah dan wajib diat. Diat itu denda. Dendanya insya Allah nanti kita jelaskan. Ada namanya mukhaffafa, ada mutsaqqalah. Supaya ada perbedaan antara ini dengan ini. Wong sengaja dengan tidak sengaja itu kan mestinya beda. Nah, nanti insya Allah. Kemudian serupa tidak sengaja atau serupa sengaja, sama aja, yaitu sengaja untuk membunuh tapi dengan alat yang biasa tidak membunuh. Jarum yang kecil gitu, ditancapkan ke tangan ataupun ditancapkan ke pantat, mati. Maka ini adalah dia tersebut itu kafarah, wajib kafarah. Kemudian dosa dan ada diat. Itu yang sengaja tapi serupa sengaja. Memang sengaja untuk membunuh. Iya, ada tujuan untuk membunuh, tapi dengan alat yang biasanya tidak membunuh. Mati kan ya? Dicupit, diginikan, kok mati umpamanya. Sengaja dia itu memukul, sengaja dia itu menusuk dengan alat yang biasanya tidak membunuh, maka itu berdosa, wajib kafarah dan wajib membayar diat. Cuma ini nanti yang diatnya itu sama ini diatnya ini namanya mutsaqqalah. Ini namanya mukhaffafah. Enggak ada. Kisos itu hanya sengaja. Ini mukhaffafah, ini mutsaqqalah sama diatnya. Nanti insya Allah kita perinci. Jadi sekali lagi, ada membunuh itu dibagi 3. Makanya di situ kan disebutkan membunuh ada kafarahnya secara mutlak. Secara mutlak itu baik membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja atau serupa sengaja. Membunuh sengaja, niat membunuh, sengaja membunuh dengan alat yang biasanya membunuh. Tidak sengaja, tidak ada tujuan membunuh, tapi mati. Seperti umpamanya orang ingin menembak kucing atau menembak burung, kena orang, maka nanti ada kafarah dan diat. Kemudian serupa tidak sengaja, dia mendapatkan kafarah, dosa dan mendapatkan diat. Serupa tidak sengaja atau serupa sengaja sama aja, itu membunuh, sengaja untuk membunuh dengan barang alat yang biasanya tidak membunuh. Paham ya?
Ya. Ya, mungkin untuk sementara waktu kita sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang membunuh satu. Ya. Ini membunuh, tetapi dia tidak sengaja membunuh. Misalnya dia mempertahankan barang lah, misalnya di tengah jalan dikejar, membela diri. Terus kan tiba-tiba dia tuh bisa membela dirinya itu, akhirnya dia sengaja membunuh orang yang mau merampas itu. Iya, berarti ya tidak sengaja. Kena kafarat atau dia segala macam enggak? Iya, tetap kafarat. Tetap ya. Yang mempertahankan diri. Iya. Dia kan istilahnya bawa motor namanya. Dia mau dibunuh namanya. Tetapi dia tidak sengaja, akhirnya setahu saya mempertahankan itu. Tetap kafarat. Karena dia terbunuh dengan perbuatannya. Meskipun dia tidak sengaja karena membela diri. Tahu saya, iya. Tapi nanti saya tanyakan lagi karena kasusnya adalah membela diri. Sama-sama muslim kan ya? Sama-sama muslim. Bukan ya, yang kita bicarakan kan ini sama-sama muslim ya. Beda nanti kalau orangnya itu bukan non muslim. Tadi yang terkait dengan mencuri tadi, ketika mencuri ya